Halo semua, selamat datang di channel Senam Kita Sinergia. Kali ini kita bakal konfigurasi RB 750 GR3. Itu ini. Apa aja sih yang kita butuhin kalau misalnya kita pengen konfigurasi RB 750 GR3 ini dari awal sampai bisa dipakai di rumah ataupun kantor kecil kalian. Yang pertama itu ada mikrofonnya ya. Lalu yang kedua ada adaptor. Lalu untuk konfigurasinya di laptop udah pasti. Lalu kita butuh kabelan. Lalu yang terakhir kabel internet, bahan internet. Oke, kita mungkin langsung aja masuk ke konfigurasinya. Oke, di sini lihat ya, gue udah download Winbox. Terus ke properti kita lihat dulu untuk versinya. Nah, di sini kita lihat kalau di sini ada versi 3.42. Kalau kita di mana website Mikrotiknya itu yang terbarunya ya. Kita buka, kita klik admin. Itu biasanya karena ini 750 GR3 itu udah ada password default yang ada di balik Mikrotiknya ya. Jadi kita masukin tuh password defaultnya. Ini sudah. Lalu kita remove konfigurasi ya. Kita klik. Oke, sudah. Oke, simultiknya kita masuk ulang lagi. Kita connect kembali lagi ya. Kita udah masukin defaultnya, terus kita tinggal masuk aja, tinggal di connect aja. Oke, dia minta password lama. Karena password lama kita tidak ada, jadi kita langsung buat password barunya aja ya. Dan pastikan untuk teman-teman tidak lupa untuk password barunya. Kita langsung change now aja. Interface sudah masuk, kita close. Ada Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4, dan Ether 5. Lalu kita ganti namanya ya. Jadi Ether 1 itu kita namakan internet lah ya, internet. Kita play, lalu oke. Lalu ada Ether 2-nya, kita ganti nama sebagai Ether 2 lah. Apply, oke. Lalu Ether 3-nya pun kita ganti nama. Di sini apa ya? Office kali ya, Office. Play, oke. Lalu Ether 4-nya kita ganti nama ya. Cek. Oke. Ether 5 kita ganti nama menjadi spot. Play, oke. Nah, interface sudah beres. Ketika udah semua diganti nama, boleh di close interface-nya. Lalu langkah selanjutnya kita ganti, di sini ada
Mikrotik tuh namanya, kita ganti itu sesuai teman-teman aja ya, itu bisa ganti apapun. Di saya sini gantinya Sinar Mitra Cendekia, play, oke. Nah, itu langsung terganti ya teman-teman di atas ini. Interface pun sudah, kita ganti nama SIM mikrotiknya pun sudah. Lalu apa sih langkah selanjutnya? Kita ke IP, lalu uh, ke IP ke DNS ya teman-teman. Lalu kita ubah servernya menjadi server Google 888, lalu masih tetap juga 88.44, itu tetap masih sama ya. Kita play lalu oke. Kita masuk ke DHCP kliennya, kita add, sini kita ambil yang ether 1 ya, yang internet, kita play lalu oke. Sudah, kita boleh close aja. Lalu kita ping internetnya apakah emang sudah tersambung ke Google. Jadi saya kayaknya tadi salah masukin password ya. Close dulu aja kali ya. Close dulu, lalu kita buka lagi di terminal. Loginnya, usernya aktif, admin, lalu passwordnya apa yang kalian setting tadi yang di awal. Oke, ini udah masuk. Coba kita ping ke google.com ya. Ping google.com. Oke, ini udah tersambung ya teman-teman. Ya, udah tersambung ya. Lalu kita host aja ya. Lalu kita ke IP lagi. Jadi kita sudah setting DHCP client ya. Sekarang kita masuk ke ini, ke firewall. Diklik IP firewall, lalu kita tenatnya. Lalu klik logo plusnya. Untuk di channel kita tetap di SF channel. Lalu di out interface-nya kita ganti ke ether internet, ether 1 internet. Lalu untuk di action-nya kita ganti dari accept ke masquerade. Klik apply lalu oke. Nah di firewall NAT-nya kita sudah add di ether 1. Itu sumber internetnya ya teman-teman. Setelah itu di close aja. Kita masuk ke IP lagi, lalu ke address. Nah ini ada logo plus, kita masukin IP-nya. Ini saya masukin 10.10.10.1/24.
Untuk teman-teman IP-nya bebas ya. Nah, kita masukin ke LAN untuk jangan ke Ether 1 internetnya ya. Ether 2 sampai Ether 5 aja nggak apa-apa. 10.10.1/24 itu sudah. Oke, kita add lagi yang Ether 3-nya ya. Add yang Ether 3 ini 20.20.20.1/24. Langsung di apply aja. Ini kita jangan lupa ganti office-nya ya. Ganti office di Ethernet gitu. IP-nya lalu di apply, terus di OK. Oke, terus kita tambah lagi. Ini saya pakai yang voucher Ethernet 4 voucher, IP-nya berarti 30.30.30.1/24. Di apply aja, lalu oke. Lalu yang terakhir itu ada hotspot. Terlima, saya menggunakan IP 40.40.40.1/24. Klik play. Oke. Nah, ini udah jadi ya semua address listnya dari beberapa port yang ada di MikroTik yang sudah di setting ini. Lalu klik IP, kita masuk ke DHCP server. Lalu di sini kita klik DHCP setupnya. Diklik, masukkan DHCP server interface-nya. Kita pindahkan ke LAN, office, voucher, dan hotspot. Jadi di next aja teman-teman, di next terus, next lagi, next, sampai selesai. Lalu berikutnya Ether 3, office, di next. Oke, selesai. Lalu sini kita masukkan lagi, masih sama di DHCP setup ya teman-teman. Sekarang di voucher, next, terus di next, oke. Lalu yang terakhir di yang terlima itu di hotspot. Lalu next aja seperti sebelumnya ya teman-teman. Nah, sekarang DHCP servernya sudah kita config. Ini setelah ini kalian boleh close ya, karena ini semuanya sudah beres setup DHCP servernya. Kalian close aja. Lalu kita ke sistem user. Ini kalau misalnya kalian pengen masuk selain admin, kalian boleh nambah user baru ya, seperti itu. Kita reboot dulu kali ya, karena konfigurasi sudah selesai. Reboot sebentar. Karena kita bikin video ini no cut no edit ya, ini sedikit lama. Nah, biasanya kalau misalnya kayak gini dia nggak masuk, kita cek dulu internet kitanya ya teman-teman, apakah sudah kita set up sebelumnya atau belum, seperti itu. Nah, di sini terjadi error wrong username or password.
Nah, di sini tapi IP-nya sudah terbaca ya. Saya nyolok di Ethernet 2 itu IP-nya 10.10.10.1. Nah, itu udah masuk, teman-teman. Kita tunggu dulu. Kenapa internet belum masuk? Dia unidentified network, karena IP-nya ini sudah pernah saya sudah pernah saya setting. Ini kita ubah dulu ke Opten IP address otomatis ya, biar otomatis DHCP. Oke, sudah beres. Close aja. Nah, sekarang internetnya sudah ada ya, kita sudah dapat internetnya. Jadi tunggu sebentar aja. Nah, sekarang sudah masuk. Dan masuk ke sinyal mitra cendekia. Sip. Nah, di sini terlihat kalau IP-nya sudah berubah di 10.10.10.254. Default gateway-nya 10.1 ya, teman-teman. Itu pun kalau misalnya kita ubah ke Ethernet 3, 4, dan 5. Kita udah nyolok di Ethernet 3, dia udah ganti. Lalu kita coba colok lagi ke Ethernet 4, kita cek konfigurasi kita apakah aman atau tidak. Sudah tersambung. Kita config lagi. Di sini terlihat 30.30.30.1 yang default gateway-nya, karena kita colok di Ethernet 4. Jadi kita colok lagi di Ethernet 5. Udah config, kita dapat di 40.40.40.1 default gateway-nya. Di sini internet saya sudah pakai kabel LAN yang sudah terhubung ya. Dan kita sudah bisa masuk ke YouTube, internetnya sudah berjalan. Kita coba cari winbox-nya. Kita pindahkan lagi ke internet. Ini sebentar. Nah, dia sudah masuk. Oke, gitu aja mungkin ya
konfigurasinya kalian bisa cek di rumah ataupun kantor kecil kalian. Oke guys, akhirnya kita selesai ya konfigurasi dari awal, dari 0 sampai bisa MikroTik ini kalian jalankan di rumah atau tata lokal kalian. Kalau kalian nanya ini mau beli di mana, kalian bisa cek di e-commerce, yaitu di Tokped, di Shopee. Itu kalian search dengan keyword Sinar Mitra Cendekia, dan disitu ada banyak produk-produk dari MikroTik. Kalian bisa cari, yang pasti itu barangnya aman dan percaya ya. Oh ya, jangan lupa like, subscribe, share. Kalau misalnya kalian mau nanya-nanya di kolom komentar, nanti bakal gue jawab.